Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 11 Juni 2023 merupakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari dan Marieta Evelyn. Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertahta di surga, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, hari ini kami merayakan tubuh dan darah Kristus yang dengan sengaja diserahkan dan ditumpahkan demi pengampunan dosa. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menerima pencerahan dari sabda-Mu hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 8, ayat 2-3, dilanjutkan ayat 14b sampai 16a. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Banggakanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik.
Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 10, ayat 16 sampai 17. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Sion, pujilah penyelamat, sang pemimpin dan gembala, dengan kidung pujian. Puji sekuat jiwamu, walau dia melampaui. Puji yang kau lambungkan, yang dipuji hari ini, roti hidup menghidupi, itu yang dihidangkan. Hidangan di malam suci, dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat, santapan peziarah, sungguh roti putra-putri, bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan saat Ishak dikurbankan, domba Paskah diserahkan, dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Engkau gembala yang baik. Kasihanilah kami, lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Engkau yang maha kuasa, penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikan warisan mulia bersama para kudus.
Haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 51 sampai dengan ayat 58. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu, kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kita hidup bukan dari makanan jasmani saja. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Untuk dapat melangsungkan hidup di dunia ini, ada banyak hal yang kita butuhkan, yang umumnya dikelompokkan menjadi 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Termasuk dalam kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Heran juga ya kenapa susunannya seperti itu. Kok rasanya lebih baik kalau pangan disebut pertama, baru disusul yang lain. Pangan, sandang, papan. Tidak punya pakaian orang masih bisa hidup. Tidak punya rumah masih bisa hidup. Tetapi kalau tidak makan dan minum, ya game over lah. Allah Bapa kita tentu memahami akan kebutuhan hidup kita itu, yakni dengan menyediakan berbagai pilihan makanan, baik hewani maupun nabati.
Barangkali Tuhan tidak memberikan secara langsung turun dari langit, tetapi dengan iman kita boleh meyakini kalau itu adalah anugerah dari Tuhan, seperti yang terjadi di zaman Musa misalnya. Ketika Eksodus menuju tanah yang dijanjikan, mereka menderita kelaparan. Tetapi Tuhan membukakan mata mereka untuk melihat embun di pagi hari menjadi roti mana, dan di sore hari dapat dijumpai banyak burung yang lelah terbang dan jatuh ke tanah karena di padang gurun tak ada pepohonan untuk hinggap. Yesus bahkan sampai 2 kali melakukan mujizat menggandakan roti untuk memberi makan kepada ribuan orang yang lapar. Nah, sejak zaman Nabi Musa sudah disampaikan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Yesus pun membenarkan apa yang ditulis pada kitab Ulangan ini, yakni ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Lalu Yesus pun menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Lukas 4 ayat 4. Yang dimaksud adalah roti yang terbuat dari tepung, bukan roti hidup seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Pada bacaan Injil hari ini dipertegas lagi, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Nah, yang dimaksud oleh Yesus adalah Ekaristi. Bukan dalam artian jasmaniah seperti yang disangka oleh banyak orang pada waktu itu, sehingga banyak di antara mereka yang mengundurkan diri dan tidak lagi menjadi pengikut Yesus. Sekarang menjadi jelas bahwa pangan bukanlah kebutuhan primer seperti yang telah kita bahas di awal renungan tadi. Kebutuhan primer kita adalah roti hidup yang dianugerahkan Allah Bapa kepada kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini sekaligus memberi pencerahan kepada kita bahwa hari raya tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan hari ini adalah wujud penghormatan kita kepada Ekaristi, teristimewa saat konsekrasi. Hakikat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dan "Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Inilah alasannya mengapa gereja mengajak kita, segenap umat, untuk menghormati Ekaristi, sekaligus mendambakan pengampunan dosa demi kehidupan kekal di surga. Yesus mengajak kita untuk menjalani hidup di dunia ini dengan menjalin relasi yang lebih intim lagi dengan Tuhan, mengikuti arah yang digerakkan oleh Roh Kudus. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, bacaan kedua yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga tak kalah menarik untuk kita renungkan. Roti hidup itu hanya satu. Maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Itulah wujud persekutuan kita dengan Kristus, dengan tubuh dan darahnya. Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka siapapun kita, dari manapun kita berasal, apapun warna kulit kita, kita semua adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu.
Jika ada ranting yang terkulai, pokok anggur akan bersedih. Sama seperti tubuh jasmani kita, jika ada anggota tubuh yang sakit, maka tubuh kita dan semua anggota tubuh lainnya turut merasakan kesakitan. Itulah persekutuan. Maka dari itu, marilah sekarang kita berdoa bersama untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ya Allah Bapa kami, bantulah kami agar menjadi lebih percaya lagi bahwa kami adalah anggota dari tubuh Kristus. Bawalah kami masuk lebih dalam lagi, menyelam sampai ke dasar iman kami, agar kami dapat menemukan secara nyata kalau di situ ada kasih-Mu bercampur dengan pengharapan kami. Hanya kepadamu sajalah kami berdoa dan memohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.